yang lain tidak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Intinya kita akan mulai jenis pengajiannya yang lebih interaktif, yang mudah-mudahan bisa sama-sama menggali keilmuan bersama-sama, menggali keberkahan bersama-sama, biar para jemaah sekalian terus belajar. Kami juga dari tim Khadijatul Kubro juga akan terus belajar sehingga Allah ridho dengan apa perjalanan yang telah kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan paling penting ialah bagaimana biar kita bisa kembali menjaga ataupun eh, biar istiqomah sepulang ibadah haji dan umroh itu bagaimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini bagi kita-kita yang Allah berikan rezeki untuk bisa bermujalasah ilmu, salah satu pahala bagi orang yang duduk di sebuah mujalasah ilmu itu pahalanya tidak segan-segan melainkan bagaikan orang yang sedang berjihad fisabilillah. Mudah-mudahan salah satu usaha kita yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan Allah tuliskan sebagai pahala orang yang sebagai mujalasah ilmu ataupun sebagai orang yang bermujahid fisabilillah. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana berkat petunjuk beliau, berkat arahan beliau, berkat semangat dari orang-orang di sekitar beliau, sehingga kita dapat menikmati hidup dalam keindahan Islam dan iman yang mudah-mudahan akan Allah selalu jaga di dalam hati sanubari kita, sampai nanti ajal kita dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Bapak-bapak ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagian besar yang hadir di sini ialah jemaah haji, ada jemaah umroh yang pernah berjalan bersama tim kami. Tujuannya kita buat kajian ini sebenarnya untuk menjalin silaturahim kembali. Mudah-mudahan apa yang dulu pernah kita rasakan, punya kenangan manis, itu tidak hilang dan sirna begitu saja. Akan tetapi biar hati kita ini kembali, bukan mengingat perjalanan sama Khadijatul Kubronya, itu mah nomor sekian. Tapi hati kita tuh mengingat kembali ketika kita sama-sama berjuang di kedua tanah haram. Bagaimana kita dulu berjuang yang haji dan umroh ketika tawaf dan sa'inya. Bagaimana ketika kita berjuang berusaha untuk bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Bagaimana dulu kita berjuang, bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke Raudhoh, untuk bisa dapat nyium Hajar Aswad. Jadi kita pengen sebenarnya lebih flashback ataupun mengulang kenangan di memori kita. Mudah-mudahan Allah akan kembalikan kita secepat mungkin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, minimal sebelum kita meninggal kita dapat berziarah kembali ke dua tanah suci insya Allah. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa kiat-kiat yang mungkin akan kita sampaikan pada saat ini, mungkin kita akan mengarahkan bagaimana caranya biar kita nih bisa istiqomah. Waktu dulu kita nih lagi di Tanah Haram rasanya pengen ke masjid terus. Lagi di Masjid Nabawi pengen sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Cuman karena satu dan lain hal, kadang kita nih yang namanya manusia biasa, namanya suka lengah. Dan itu kalau saya bilang bukan sebuah kejanggalan, bukan sebuah keanehan, tapi lebih kepada hal tersebut merupakan hal yang fitrah, hal yang biasa, hal yang lumrah. Akan tetapi tetap bagaimana caranya biar diri ini nggak lengah. Nah, biar diri ini nggak lengah, maka kita harus mengingat kembali perjuangan-perjuangan kita. Dulu waktu kita lagi umroh dan haji. Nah, paling nggak ada beberapa amalan yang dimana mungkin dengan amalan tersebut kita tuh dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut, kita tuh akan minimal kalau pikiran kita belum sampai, kita akan bisa mendapatkan pahala-pahala
yang dimana besaran pahalanya, yang dimana ganjaran ketika kita melakukan hal tersebut, itu bagaikan kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Yang dimana ketika kita mungkin melakukan amalan-amalan tersebut yang telah diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mempermudah kita kelak. Jadi ketika kita melakukan amalan tersebut yang mungkin pahalanya sama seperti haji dan berumroh, itu akan men-trigger kita kembali untuk bisa datang ke dua tanah suci ini. Oh, jadi jangan sampai lengah tuh. Ketika kita sudah mulai kendor, lagi sibuk-sibuknya, tapi ada rasa kangen, tapi gimana caranya ya? Minimal dari pahala-pahala yang dari hadis Rasulullah SAW yang akan kita sampaikan ini, itu dapat bisa men-trigger. Nah, apa saja amalan-amalan yang dapat kita bisa lakukan untuk bisa menjaga istiqomahan kita untuk menaruh kecintaan, kerinduan, kekangenan terhadap dua tanah suci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ada hadis yang pertama, itu lanjut. Hadis dari riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas ibnu Malik menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ghada fi jama'ati, summa qa'ada yazkurullaha hatta tatla'u syamsi, summa shalla raka'ataini kanat lahu ajran hajjan wa umratan taman taman taman." Nah, yang menarik di sini dari hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, kita sama-sama mengetahui tentang Anas ibnu Malik merupakan salah seorang sahabat senior yang dimana beliau ini dari kecil ibunya ini kekurangan ataupun nggak punya harta. Jadi Anas bin Malik ini kenapa bisa banyak meriwayatkan hadis? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, ketika banyak para orang orang Ansor itu banyak datang kepada Rasulullah untuk memberikan hadiah. Tapi ibunya Anas bin Malik tuh nggak punya. Ini cerita sedikit tentang Anas bin Malik. Sehingga dia menghadiahkan anaknya untuk bisa berkhidmah di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisannya Anas bin Malik, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga terbit matahari, dan kemudian dia melanjutkan salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Gitu. Jadi ketika kita mempunyai waktu, jadi targetnya itu nggak usah muluk-muluk. Nggak usah setiap hari kita harus melakukan hal ini. Mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai waktu yang agak luang di hari Sabtu. 1 hari. Ataupun mempunyai waktu agak luang di hari Minggu. Atau kebetulan di Sabtu dan Minggu tersebut ada pengajian di masjid yang bisa dilakukan. Itu bisa kita melakukan juga melakukan hal tersebut yang sama termasuk dengan apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah SAW ini. Gitu. Kalau misalnya kebetulan nggak ada kajian di sekitar rumah, maka kita bisa duduk setelah habis subuh dan nggak harus posisinya di masjid. Pulang dari masjid, kemudian gelar sejadah lagi, duduk, tah baca Quran, tah baca sejarah Nabi, tah mendengarkan ceramah, ataupun sampai hingga syuruk, ataupun tulu. Kadang kalau di aplikasi-aplikasi itu tulisannya syuruk ataupun tulu. Dan itu adalah waktu ketika matahari Fajar al-Abyad sudah timbul. Nah, di waktu tersebut kita tunggu sampai 10 menit ke atas, barulah kita sholat 2 rakaat. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika kita dari subuh, kemudian mungkin pulang ataupun tetap di masjid, sampai syuruk kita tunggu 5-10 menit, setelah 10 menit baru kita sholat 2 rakaat, insya Allah ini akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Nabi Muhammad mengulangnya 3 kali, menyatakan bahwa amalan ini benar-benar pahalanya bagaikan kita mengerjakan haji dan umroh. Jadi rasanya tuh kalau rasa ketika habis melakukan hal ini, mobil khusus kadang kalau lagi di hari libur yang nggak ada kerjaan mendadak di pagi hari dan lain sebagainya macamnya, kadang nanti setelah habis sholat isyraq itu sambil berdoa sedikit aja, ya Allah, mudah-mudahan pahala yang saya dapatkan hari ini bagaikan haji dan umroh akan Engkau kabulkan kembali untuk saya bisa berangkat haji dan umroh. Gitu. Cukup doanya kayak begitu.
Mudah-mudahan Allah akan menjaga minimal hati kita untuk selalu ingin diundang, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya nanti, apakah yang dimaksud di sini Ustadz nanti pahala haji dan umroh? Terus yang belum haji, hajinya udah haji gitu. Ataupun yang belum pernah umroh, umroh wajib pertama kalinya sudah umroh. Umroh lagi. Nah, nggak usah umroh lagi. Ataupun buat ngebadalin haji, Iya, masa pakai ini gitu. Nah, itu pertanyaan yang kadang unik dan lucu, tapi itu juga banyak pertanyaan tersebut yang lahir dari para sahabat. Jadi ini bukan dalam artian menjatuhkan sebuah kejadian ataupun ibadah haji dan umrohnya. Jadi pahala yang akan didapatkan sebesar dengan pahala seperti kita berhaji dan umroh, pahalanya saja. Tetapi mungkin bagi orang yang ingin membadalkan, wah saya mau badalin orang tua saya nih, sekalian aja dah saya duduk pagi saya niatin buat orang tua. Bukan begitu cerita maksudnya. Tetapi lebih ke pahalanya saja. Biar orang mau bisa duduk, mau bisa bertahan dari habis subuh sampai waktu syuruk. Nggak bisa tiap hari, nggak usah tiap hari. Seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang penting pakem 2 minggu sekali. Jadi sekali lagi amalan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW bukan banyaknya dulu. Gitu. Jadi jangan nanti dibantai mentang-mentang habis kajian saya besok pengen sholat isyrok tiap hari 3 hari dilakuin, habis itu yang hari keempat kapok. Jangan. Mendingan kita target dulu. Kayak ini kayaknya setiap hari Minggu nih agak kosong. Kayaknya cocok saya ngelakuin berduduk berdiam diri sampai waktu terbit fajar ataupun syuruk. Ataupun hari-hari lain yang mana yang Bapak Ibu berkehendaki. Jadi nggak perlu banyak. Nanti insya Allah dari yang sedikit itu akan menjaga spirit kita untuk terus mengingat ibadah yang baik menurut Rasulullah dan juga kebaikannya akan untuk kita. Lanjut lagi, ini ada kurang lebih ada 4 hadis yang saya angkat, kurang lebih mungkin ada 10. Dari hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, limrotin min ansori ma manaka an tahjina ma'ana qalat kana lana nadih fazaki farokibahu farokibahu Abu Fulan wa ibnuhu li zaujiha wa baniha wa taraka nadihan nan nandahu alaihi wa qala fa idza kana ramadhanu i'tamara fihi fa inna umratun fi ramadhani kamitsli hajjan ataupun hajjan. Dari hadis yang kedua ini bahwa pada suatu kejadian ada seorang perempuan dari Ansor itu ketika waktu musim haji itu diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhaji. Tetapi beliau karena keterbatasannya bahwa kami ini belum bisa berangkat pergi haji ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kendaraan yang kami punya itu kendaraan yang tidak banyak, cuma punya 1 onta yang dipakai bekerja oleh suami dan anaknya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau misalnya kita masih susah untuk mengumpulkan untuk berangkat haji, kalaupun kita belum cukup tabungannya untuk berangkat haji, maka bisa ada pahala yang bisa kita dapatkan seperti berangkat haji ketika kita berziarah ataupun berumroh di bulan Ramadan. Di antara salah satu jemaah kita di sini ada yang hobinya mungkin berumroh di bulan Ramadan. Ketahuilah Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, maka dia pun juga akan mendapatkan pahalanya seperti berhaji. Di dalam riwayat lain seperti berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi walaupun misalnya kita cuman baru Allah, ternyata pas lagi di bulan Ramadan cutinya pas, waktunya pas, uangnya pas. Jangan banyak berpikir, maka langsung ambil pendaftaran, silakan berangkat. Insya Allah pahala yang akan didapatkan itu seperti pahala yang berhaji. Bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang belum menjatuhkan kewajiban hajinya, mungkin ini bisa jadi sebagai trigger ataupun sebagai pancingan. Biar apa? Biar nanti ketika lagi berumroh, biasanya saya selalu sampaikan kepada seluruh jemaah umroh yang berangkat dengan Khadijatul Kubra khususnya, itu jangan lupa kalau umroh itu minta doa dimudahkan hajinya.
ataupun dimudahkan biar dapat berangkat haji. Gitu. Karena biasanya orang yang sudah berangkat haji juga kadang candu. Aduh, pengen haji, cuman kalau bulan haji nggak bisa cuti panjang, tapi bisanya cuman 9-10 hari. Maka berangkatlah umroh di bulan Ramadan. Maka pahalanya bagaikan haji bersama Nabi Muhammad SAW dari pahala yang paling tingginya. Tuh. Jadi biar kita terus mengingat-ingat kerinduan ketika ibadah haji, biar kita nih juga semangat menjalankan kehidupan ini. Gitu. Jadi biar kita nih nggak cuman kerja semalam suntuk, tetapi kita tidak mempunyai tujuan akhirat. Di tujuan duniawi kita punya target, di tujuan ukhrawi kita juga harus punya target. Gitu. Jadi biar keisi ruang-ruang keinginan dunia dan akhiratnya. Percuma bagi Bapak Ibu yang Allah telah berikan rezeki melimpah, tetapi dia lupa ataupun nggak sanggup menyisahkan waktu untuk bisa beribadah, minimal beribadah-ibadah yang mendekati dengan pahala-pahala haji dan umroh. Apalagi memang benar Allah kasih waktu, kasih rezeki yang cukup, sehingga benar-benar bisa berangkat haji dan umroh pada waktu yang telah Allah tentukan. Gitu. Ya, lanjut lagi di hadis yang ketiga. Ini nanti biar kita bisa membahas ataupun bisa tanya jawab terkait dengan amalan-amalan tersebut. Di antara juga dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa datang faqad ata rajulullah ila rasul faqad ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihad wa inni la aqdiru alaihi faqala hal baqi ahadun min walidaik qala ummi qala fa'tik fattakillaha fiha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamarun wa mujahidun fa idza da'atka ummaka fattakillaha wa birriha. Di dalam hadis yang lain ada seorang laki-laki yang dimana ketika datangnya seruan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nih sebenarnya pas lagi ada seruan jihadnya, aku nih semangat pengen berjihad ya Rasulullah. Tetapi apa daya ya Rasulullah, aku tidak mampu ya Allah. Ya Rasulullah, kenapa? Karena ada seseorang yang nggak bisa aku tinggalkan, mungkin ibunya yang sudah tua, ibunya yang lagi sakit. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahu bahwa ibunya mungkin harus berada di sisinya karena mungkin anak satu-satunya, anak yang bisa menjaga ketika ibu itu sakit, maka Rasulullah menyampaikan maka bertakwalah kepada Allah. Gitu. Jika engkau sungguh-sungguh melakukan merawat orang tua, maka insya Allah pahalamu akan mendapatkan pahala bagaikan melakukan haji, melakukan umroh dan melakukan mujahid ataupun melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini juga teguran bagi kita yang dimana ternyata ketika kita mengunjungi orang tua kita, apalagi bentuknya ataupun keadaannya sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai renta, tapi ternyata ketika kita merawat orang tua kita, membersamai orang tua kita, yang insya Allah mungkin sampai akhir ayatnya, justru itu ada keutamaan ataupun sebuah pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan. Bukan hanya dua macam haji dan umroh, tetapi juga bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Jadi alangkah sayangnya kalau misalnya kita yang mengaku udah pernah menjalankan haji dan umroh, tetapi dengan hal-hal yang tadi telah disebutkan dan diantaranya dengan merawat orang tua ini kita masih belum bisa melakukan. Mudah-mudahan ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka Allah juga akan memudahkan langkah kita untuk berangkat haji dan umroh kembali bagi yang sudah melakukannya. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita melakukan hal-hal yang pahalanya bagaikan mendapatkan haji dan umroh, itu akan berhenti di sana. Tapi itu menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar bukan hanya pengen dapat pahalanya aja ya Allah, tapi kita juga benar-benar pengen menjalankan ritual itu kembali dengan seizinmu. Gitu ya. Dan di hadis yang terakhir, hadis selanjutnya, Yoren boleh digeser. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahharon ila salati maktubati fa ajruhu ka ajri hajin muhrimun, wa man kharaja at-tasbihu ad-duha la yansibu illa iyyahu fa ajruhu ka ajri mu'tamirin wa salatu ala
atharis salati allawi bainahuma kitabun fi illiyin. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menjalankan sholat wajib, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang berhaji dan sedang memakai pakaian ihram. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat duha dan dia tidak mempunyai niat kecuali tidak mempunyai niat yang lain, maka pahalanya adalah seperti orang yang sedang berumroh. Dan barang siapa yang menunggu sholat hingga datangnya waktu sholat ataupun datang sholat itu eh, sebelum waktunya masuk tapi udah menunggu sholat di tempat ibadah seperti masjid ataupun musola, maka dia akan ditulis pahala-pahalanya bagaikan orang-orang yang iliyin atau taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan ibadah yang mungkin simple, yang mungkin kita nggak sadar bahwa ketika kita melakukan hal tersebut ialah kita bagaikan melakukan pahala haji dan umroh. Seperti yang di hadis terakhir ini yang disampaikan, bahwa mungkin ketika kita sering melakukan sholat maktubah, ketika kita berwudu, kita pergi ke masjid, mungkin itu salah satu sebab akibatnya kita gampang berjalan menuju kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau saya bilang, kalau sekiranya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu jauh dari kampung kita, maka yang paling dekat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah masjid-masjid ataupun musolah-musolah yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai dilewatkan, dan memang ternyata dari hadis Rasulullah SAW yang terakhir ini disampaikan bahwa pahalanya bagaikan orang yang sedang menjalankan haji dan berumroh di waktu yang bersamaan. Jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu-ibu, Pak Haji dan Pak Hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak amalan-amalan ataupun eh, anjuran dari Nabi Muhammad yang bahasanya simple, yang ada di sekitar diri kita, ternyata mempunyai makna pahala yang sangat besar di sisi Allah. Bukan berarti kita hanya mengincar pahala besarnya, tetapi ingat ketika kita melakukan di antara hal tersebut, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan hal-hal ini, itu ketika di ujungnya jangan lupa kita mensisipkan doa, ya Allah, ketika mungkin aku melakukan ini, mendapatkan pahala haji dan umroh, maka izinkan ke aku juga ataupun izinkan kami juga bersama keluarga kami untuk bisa datang kembali menjalankan haji dan umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu makan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah materi sebagai pelatuk dan pengingat kita bersama-sama. Mudah-mudahan kalau kemarin yang rasanya mungkin sholat udah agak kendor, duduk habis subuh udah agak kurang kuat, mungkin ketika kita kuat menjalankan hal tersebut semua, Allah juga akan mempermudah kita untuk bisa datang haji dan umroh kembali. Gitu. Jadi tujuan kita ingin melakukan hal tersebut, tujuannya jangan kayak begini, ya Allah biar dapat pahala haji dan umroh, jangan. Tapi kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan ketika aku melakukan hal ini, aku pengen dipanggil haji dan umroh kembali, ya Allah. Nah, silahkan. Itu mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita semua, sehingga Allah benar-benar memanggil kita kembali di dalam perjalanan haji dan umrohnya. Mungkin itu saja dari kami. Dan sekali lagi ketika ada pertanyaan, kita sekarang mulai buka hiwar ataupun tanya jawab ataupun mau sharing dari jemaah-jemaah, mau cerita-cerita, mau sapa-sapa. Alhamdulillah di sini ada beberapa jemaah yang telah hadir, yang insya Allah ini juga bagi yang tidak hadir nanti akan kita share untuk bisa sharing bersama-sama, untuk bisa belajar memahami, menyadari diri kita bersama-sama, agar mudah-mudahan bahasanya madunya Mekah dan Madinah itu nggak sirna dari rasa diri kita. Mudah-mudahan Allah akan kita panggil kita kembali. Silahkan, di situ ada siapa aja? Rame aja. Alhamdulillah. Pak Agus, wah sehat Pak. Oh, ada Pak Agus. Sehat Pak Agus, apa kabar? Ada Bu Aisyah, ada Pak Akrom, Masya Allah, Pak Ferry, Udah. Pak Muhammad Guntur, Ibu Sylvia,
Ibu Sylvia, Ibu Ica, Masya Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum. Oh, ada Kak Sari nih. Waalaikumsalam, ada Kak Sari, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya. Silahkan bagi yang mau menyapa-nyapa, salam-salam, bertanya, mengungkapkan apa perasaan yang ingin dilakukan ataupun saya sudah biasa melakukan hal tersebut, sharing biar jadi motivasi kita bersama-sama, biar kita insya Allah Allah panggil kembali untuk bisa menjalankan haji dan umroh. Silahkan para jemaah sekalian. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan. Atau misalnya mungkin saya mulai terlebih dahulu ya. Ya. Kalau boleh, ada pertanyaan titipan nih Pak Ustadz. Oh iya boleh. Pertanyaan titipan dari teman. Beliau juga sudah alhamdulillah sudah melaksanakan umroh dan haji. Dia tanya bagaimana umroh atau hajinya dia itu kelihatan bahwa dikatakan mabrur. Masya Allah. Itu menjadi pertanyaan buat dia. Maksudnya ada perubahan Iya. apa yang ibaratnya bisa terlihat secara signifikan gitu Iya, Pak iya, Ustadz iya. ya. Itu yang jadi pertanyaan buat dia. Mungkin bisa dibantu nanti saya Iya. juga bagikan recordingnya. Iya. Mungkin langsung jawab aja. Saya juga jawabnya nggak mau panjang-panjang, biar langsung ada pertanyaan dijawab. Kalau ada tanggapan ditanyakan, saya tanggapi. Kalau nggak ada silakan sapa-sapa. Mungkin satu-satu. Mudah-mudahan ini bisa mewakili. Di antara dari tanda-tandanya, sebenarnya kalau kita berbicara tanda-tandanya mabrur atau mabrur, sebenarnya kita nggak punya kuasa terhadap hal tersebut. Cuman ciri-cirinya ada dijelaskan oleh beberapa guru-guru kami, di antaranya wa min alamati hadzal hajjil al mabrur ayarjul hajja khairan mimma kana aw yatruku ma kana alaihi. Jadi di antaranya kalau misalnya sebelum berangkat haji orang tersebut banyak masih suka melakukan kehilafan-kehilafan, biasanya kalau yang haji mabrur itu pulang haji itu kehilafan-kehilafan yang biasa dilakukan itu sudah mulai berkurang dilakukan gitu. Jadi itu secara naluriah. Jadi orang yang tadinya mungkin betah melakukan hal-hal yang sekiranya tidak terlalu bermanfaat, itu akan mulai merasa nggak nyaman aja udah. Gitu. Rasanya mungkin kalau dulu eh, nggak ngaji tiap hari itu biasa, ketika pulang haji umroh pengen ngaji minimal 1 2 ayat. Kalau dulu misalnya apa namanya, yang kita nggak usah ngomong perbuatan yang buruk lah, mungkin ibadahnya kurang, ibadahnya jadi makin lebih pakem, sholat 5 waktunya lebih pakem, jadi lebih banyak meninggalkan hal-hal yang tidak penting, ya kan, yang berkaitan dengan ibadah ataupun perbuatan-perbuatan maksiat gitu, nauzubillah. Dan juga ayat tabaddal juga mulai rasanya risih kalau ketika mulai di dalam ada perkumpulan saudara-saudara kita yang sekiranya hanya isinya cuman main segala macem, itu kayaknya kayak mulai perasaan kita tuh kayak kok kayak kurang nyaman ya kalau cuman begini doang gitu. Mendingan coba sesekali kalau setiap kumpul ada minimal 1 2 ayat, 1 2 hadis yang disampaikan oleh siapapun. Udah harus manggil ustadz. Kalau nanti kita punya perkumpulan di tempat masing-masing, itu bagus juga kita mulai kebiasaan baru, kita mulai dengan membaca 1 2 ayat dan artinya cukup. Gitu. Jadi dengan hal-hal yang minimal, yang simple aja. Nggak usah yang berat-berat. Ngundang ustadz, takut ustadznya nggak ada waktunya. Takut ustadznya nanti datang apa enggak dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Kita mulai dengan hal-hal yang simple. Dimulai dari keluarga kita. Mulai baca 1 2 ayat. Terjemahan dan artinya. Jadi hal-hal tersebut yang ketika kita lihat ada perubahan yang menuju kebaikan, maka sebenarnya itu salah satu tanda-tanda yang dimana sifat ataupun ciri-ciri orang itu mungkin beliau termasuk sebagai haji haji yang mabrur dan mabruroh. Dan juga mungkin ketika pulang haji malah justru dapat ujian dan cobaan. Gitu. Tetapi perbedaannya ketika sebelum berangkat haji, mungkin ketika mendapat ujian dan cobaan, orang itu lebih gampang Temperamental. temperamental. Ya. Tapi ketika berpulang haji ternyata ngelihat sikapnya ketika ada terjadi kegagalan, terjadi kekhilafan, diuji dengan kesusahan, maka dia kelihatannya orangnya lebih tenang dan lebih ikhlas untuk menjalani semuanya. Nah, mungkin itu diantara dari 3 ciri-ciri yang mudah-mudahan ada di dalam diri kita yang bisa memotivasi kita bersama-sama untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan boleh dilanjutkan. Ada pertanyaan nih. Ada kita ada yang dari Pak Pur nih dari Pak Pur. Oh,
Ustadz mau tanya gimana menjaga ibadah kita sepulang haji dan sholat 2 rakaat setelah subuh yang pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Nah, waktunya itu Pak Pur dan Ibu Dian, Pak Haji Pur dan Bu Bu Hajah. Hajah Dian, itu waktunya itu kalau dilihat kita harus tahu waktunya dulu biar kita bisa menjaga. Waktunya itu adalah kalau misal lihat nih di waktu sholat di aplikasi handphone ada namanya itu biasanya tulisnya syuruk ya Ji, Hmm. ataupun tulisannya tulu, waktu tulu, ataupun waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu adalah waktu yang dimana kita diharamkan untuk sholat. Hmm. Nah, Yang sunrise ini. ataupun sunrise setelah fajar biasanya. Ya, itu ketika matahari sudah berwarna putih. Nah, kita itu tunggu sekitar 10 menit ataupun 5 sampai 10 menit baru kita sholat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat sunnah isyrok. Nah, sholat sunnah isyrok inilah yang banyak dikatakan dari hadis Rasulullah SAW. Ini adalah sholat sunnah yang nilai pahalanya sangat besar bagaikan menjalankan haji dan umroh. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita menjaganya? Cara menjaganya jangan langsung dilakukan tiap hari, Hmm. gitu. Cara menjaganya kita lakukan misalnya seminggu sekali dulu. Nanti kalau udah nagih, baru mulai tambah 2 hari, gitu. Tapi diselang-seling, biar ada rasa kangennya. Takutnya kalau langsung dibantai melakukan tiap hari, nanti yang ada ketika hari keempat, hari kelima jenuh, sehingga nanti enggan melakukan hal tersebut. Nah, yang disunahkan di dalam riwayat lain bahwa mungkin bisa dilakukan kalau nggak salah di hari Sabtu gitu. Karena juga sama Ji, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi Masjid Kubah, yang ketika kita berwudu dari rumah di Madinah, ketika mengunjungi Masjid Kubah dan mendapatkan pahala seperti para berumroh, itu juga dilakukan sunnahnya di hari Sabtu. Nah, jadi coba kita mulai dari hari Sabtu ini nih. Itu Sabtu besok kita sholat isyrok. Bisa rutin, misalnya bertahan 1 bulan ataupun 2 bulan target kita ternyata enak sholat isyrok. Berarti boleh kita tambah di hari yang lain. Misalnya kebetulan di hari Senin dan Kamis itu mempunyai fadilah bahwa amalan kita akan dilaporkan di hari Senin dan Kamis. Selain kita berpuasa Senin Kamis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita juga bisa melakukan sholat sunnah isyroknya di hari Senin dan Kamis. Jadi kan enak tuh selang-selingnya tuh. Senin, Kamis, Sabtu. Nah, mulai dari itu bisa rutin aja tuh. Nah, selang-selingnya kena cakep kan? Nah, mudah-mudahan itu bisa menjaga kita untuk dapat melakukan sholat sunat isyrok yang mudah-mudahan kita bisa jaga sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ngomong, gak usah ditulis. Ngomong, kangen saya kadang dengar suaranya nih. Ini ada Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Pak. Boy, Ya, bagus ya. Iya. lanjutkan yang tadi Ustaz. Mau nanya, apa perbedaannya sholat isyrok tadi dengan sholat qobliyah subuh itu satu. Nah, perbedaannya sholat isyrok tadi sama qobliyah subuh. Oh, Ya. kalau Itu Bismillahirrahmanirrahim, satu, bagus. Agak kecil suara. Suaranya jelas gak? Jelas sekali. Jelas. Alhamdulillah. Perbedaannya Pak antara sholat sunnah isyrok dan sunnah qobliyah subuh ataupun kita sebut sholat fajar, itu kalau qobliyah subuh itu termasuk dari sholat sunat rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang tujuannya untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, kita review sama-sama. Sholat sunat rawatib itu ada berapa? Ada bisa 12, ada bisa 10. Kalau misalnya hitungan sholat sunat rawatib kita itu ada 10, berarti hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu ada 5. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada 5 kali 2 berarti 10 rakaat. Ada kalau misalnya pengen 12 rakaat, ada 2
hukum fikih di situ ada yang berjumlah 10 dan 12. Kalau 12 itu sholat sunnah qobliyah zuhurnya ditambah jadi 4 rakaat. Jadi dua. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat fajar ataupun sholat sunnah sebelum subuh itu termasuk sholat sunnah rawatib. Gitu. Ya. Dan sholat sunnah rawatib ini yang sebelum subuh termasuk sholat sunnah yang paling jarang Rasulullah SAW tinggalkan. Jadi bukan keharusan, tetapi Rasulullah SAW jarang tinggalkan. Dan kemudian kalau sholat sunnah isyrok itu adalah sholat sunnah yang mempunyai fadilah yang sangat tinggi. Yang dimana sholat tersebut ialah mempunyai pahala bagaikan berhaji dan berumroh. Minimal kita bisa melakukannya minimal seumur hidup 1 kali. Oh, 1 kali. Maksimalnya semampu mungkin, asal jangan pernah merasakan bahwa itu adalah menjadi sholat yang wajib gitu. Nanti kita incer cuman sholat itunya aja karena pahalanya besar, tetapi sebenarnya pahala wajib itu lebih besar dari pahala itu. Makanya tadi di hadis yang terakhir ketika kita berwudu dan bersolat jemaah 5 waktu di masjid, itu bisa jadi kita mendapatkan pahala paling tingginya. Jadi bukan kalau asal sholat aja dapat pahala, karena kita nggak tahu besaran pahala yang akan kita dapatkan. Bisa jadi kita lagi gak khusyuk, bisa jadi kita lagi banyak mikir itu, bisa jadi kita ada rukun-rukun yang terlewat dengan sholat. Tetapi puncak pahalanya ketika kita menyempurnakan sholat kita, bacaan kita, kekhusyuan kita, hati kita dan sebagainya macamnya, itu bagaikan mendapati pahala haji dengan berihram gitu. Jadi bagaikan orang yang mendapatkan pahala berhaji gitu. Jadi jangan dikira nanti karena yang pahala sholat isyroknya itu besar, yang sholat 5 waktunya malah aur-auran. Jangan dibalik, Pak. Rumusnya tetap sholat 5 waktu itu adalah menjadi sholat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya daripada sholat-sholat yang lain. Gitu. Juga jangan sampai kadang orang ketika bisa bangun malam pas sudah mau subuh kan ngantuk. Itu jadi kita juga harus bisa memahami dengan benar, karena kalau dalam kitab Tablisul Iblis kadang para syaitan dan makhluk-makhluk jin dan lain sebagainya kadang suka kalau mereka itu tidak bisa mengajak kita ke sebuah perbuatan yang buruk, maka beliau mulai menghasut kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik tapi dibalik keadaannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah paham nih. Mentang-mentang sholat isyrok katanya dalam hadisnya sekarang bisa dapatkan haji dan umroh, sholat maktubahnya malah santai-santai. Sholat maktubahnya ataupun yang 5 waktu tetap dipakemkan sambil ditambah dengan sholat sunnah isyroknya yang ditunggu sampai setelah waktu syuruk. Begitu Pak Agus, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Mungkin lebih detailnya Ustadz terkait dengan waktunya. Waktunya antara sholat isyrok tadi dengan sholat duha. Saya pernah juga membaca bahwa sholat sunat ba'diyah subuh itu kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan. Artinya tidak benar, boleh Pak. mengerjakan. Waktunya nih Pak ya. Sholat sunnah ba'diyah sebelum ataupun fajar itu waktunya itu mulai dari masuknya waktu sholat subuh sampai selesainya waktu sholat subuh. Dalam artian Pak, jadi bukan berarti ketika orang yang sudah yang biasa melakukan sholat sunnah fajar atau nama lainnya sholat sunnah qobliyah subuh itu, toto bangun orang sudah qomat. Pas qomat kita sholat apa dulu nih? Ya kan? Kalau sudah qomat di masjid, cepat ambil wudhu, cepat mandi, cepat pergi sholat subuh dulu. Karena ingat, kita biar tidak meninggalkan kemuliaan sholat berjamaah di masjid. Tetapi nanti sholat fajarnya bisa dilakukan sepulang dari sholat.
Gitu. Karena kita setelah biasa, karena ada satu dan lain hal, bagi pemahaman mazhab Imam Syafi'i itu boleh dilakukan setelah sholat subuh. Tapi niatnya sholat sunnah fajar. Gitu. Karena ada yang lebih utama kalau dari fikih aulawiyah ataupun fikih apa namanya tuh prioritas, itu kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita dulu. Kalau misalnya waktunya mepet, udah keburu qomat, kita batalkan. Misalnya kita baru selesai 1 rakaat, kita batalkan sholat sunnah fajar kita ikut sholat subuh berjamaah, habis itu baru kita sholat sunnah fajar, itu bisa dilakukan juga seperti itu. Ya Pak, itu kalau sholat sunnah fajar. Kalau sholat sunnah isyrok, saya diajarin sama guru saya, waktunya itu bukan pas lagi waktu penentuan isyroknya. Jadi kalau coba lihat di aplikasi sholat apapun ataupun waktu sholat Jakarta sekitarnya ataupun di kota-kota lain, itu biasanya ada waktu imsak, itu biasanya 10 menit sebelum subuh, terus masuk waktu subuh, ada lagi waktu isyrok. Misalnya sholat subuhnya jam 5.45. Nah waktu isyroknya itu misalnya dia 45. jam 6:08 sekarang. Nah, kita lebihin 10 menit. Jadi waktu isyrok itu Pak, waktunya sangat sedikit sekali. Bagi guru kita yang pernah ngasih tahu kita itu, bahwa waktunya sangat sedikit sekali, sekitar 10-15 menit aja, nggak banyak. Jadi dari waktu isyrok dilebihin 10 menit, waktunya dari 10 menit itu misalnya 6:10 lah paling gampang. Berarti mulai sholat isyroknya itu waktunya 20 sampai 6 paling jauh 6:30. 10 menit. Setelah dari 6.30, sadar atau nggak disadari, kita itu sudah masuk waktu awal duha. Gitu. Jadi kalau misalnya kita salah perhitungan ataupun salah perkiraan, itu biasanya kita akan otomatis menjadi sholat kita sholat duha. Saya penasaran, bener nggak sih apa yang diajarkan sama guru-guru saya? Ternyata ketika kita pernah duduk di Madinah, coba kita perhatikan, ketika habis sholat subuh, sudah masuk waktu isyrok, misalnya jam 6 nih, itu belum ada yang orang diri sholat isyrok. Tapi ternyata setelah 10 menit kemudian, Ji, itu baru banyak orang yang berdiri cepet-cepet. Sholat sunnah isyrok 2 rakaat aja cukup. Bacaannya apa Ustadz? Bacaannya yang paling mudah, yang gak usah panjang-panjang, karena waktunya sangat pendek sekali. Nah, habis itu kita istirahat sebentar, tunggu 10-15 menit, baru kita kalau mau lanjut duha di awal waktu. Karena sholat duha itu bisa dilakukan di awal waktu, di pertengahan waktu, sekitar jam 9, jam 10, ataupun di akhir waktu yang dimana mempunyai fadilah yang berbeda-beda, Ji. Gitu. Ya, nah itu waktu-waktu antara sholat sunnah fajar, ataupun sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah isyrok, dan juga sholat sunnah duha. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Agus kurang lebih. Makasih Ustaz. Ya. Pencerahan Ustaz. Alhamdulillah. Nanti boleh kita. Niatnya sholat sunat isyrok. Pak bisa dideketin Pak mic-nya kurang ini. Oh iya, sorry. Afwan. Niat sholat sunat isyrok, bacaannya apa Ustaz? Niat sholat sunnah isyrok, niatnya. Niatnya saya niat sholat sunnah isyrok 2 rakaat karena engkau ta'ala, karena lillahi ta'ala. Ataupun sholli sunnatal isyrok rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau saya karena pahalanya itu mirip seperti haji dan umroh, kita tuh ingat-ingat tuh kalau di runtutan ibadah haji dan umroh itu ada sholat sunnah tawaf, kita tuh bacanya apa sih? Setelah Al-Fatihah bacanya surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, saya kadang kalau lagi sholat sunnah isyrok senang baca 2 surat itu setelah 2 surat Al-Fatihah. Jadi biar ada ikatannya lebih dekat lah kepada perjalanan ataupun pahala ibadah haji dan umrohnya. Jadi nggak usah pusing-pusing milih surat yang panjang-panjang. Pilih aja suratnya, habis surat baca Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun di ayat pertama, di rakaat pertama, rakaat kedua bacanya surat Al-Ikhlas. Biar inget ya, biar perjalanan habis inget situ sama perjalanan, karena insya Allah kalau misal melakukan dapat pahala haji dan umroh, kita ikat juga tuh sama kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa kita lakukan selama perjalanan haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah panggil kembali kita bagaimanapun
keadaannya. Amin, amin, amin. Amin. Ini ada pertanyaan lagi. Om Guntur, silakan Om Guntur kalau mau tanya, boleh. Mana nih Om Guntur? Nah, ini nih, Muhammad Guntur. Iya, nggak ada suaranya tapi. Silahkan yang mau bertanya, yang mau sapa-sapa, yang lain. Ustadz, mau tanya Ustadz, Iya, silahkan. gimana caranya menjaga keistiqomahan kita Ustadz agar rasa beribadah yang pernah kita lakuin di tanah suci bisa tetap terjaga di keseharian kita. Misalnya ibadah apa Wassalamualaikum itu? warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Misalnya ibadah apa? Ya dari segi apa namanya ketenangan, terus dari segi rajinnya kita ibadah berjamaah, dari segi baca Quran, pokoknya seperti itu Ustadz. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, Ustadz Guntur, Om Guntur. Untuk menjaga keistiqomahan kita, maka mulai dari hal yang kecil dulu. Kalau udah kita lagi kagak istiqomah, mulai dari yang nggak memberatkan kita, mulai dirutinkan pelan-pelan. Yang kedua, motivasinya begini aja Om Guntur. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya sering mulai sholat ke masjid, maka mudahkan juga saya untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Dan mudahkan saya juga untuk bisa berangkat ke Masjid Nabawi agar bisa menziarahi makam Rasulullah SAW. Jadi perasaan kita itu kalau lagi datang ke masjid, Kayak waktu kita umroh itu. kayak kita itu berpikir bahwa kita selangkah lebih dekat daripada keluar rumah kita. Enggak, dengarnya aja kok. Sama Jadi aja. perasaannya, biar perasaan kita itu perasaan ada ikatan dengan dua tanah suci tersebut. Gitu. Jadi kita tuh seakan-akan ketika lagi sholat itu bersemangat. Kalau kita coba mikirin, lah masjid rumah gua mana gerawat lagi. Gitu kan, apalagi jaraknya jauh sedikit, harus pakai motor, apalagi misalnya kurang nyaman. Cuman kalau motivasi kita balik, ya Allah, mudah-mudahan dengan langkahku ke masjid setiap sholat 5 waktu, maka kau akan mudahkan juga langkahku untuk berjalan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oh, enak gak sekarang motivasinya? Jadi bukan karena pahalanya yang 27 derajat itu ketika sholat di masjid dan lain sebagainya. Tapi karena kita pengen biar Allah mudahkan juga berjalan ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Itu yang pertama. Terkait dengan Al-Quran, biar kita bisa lebih syahdu, itu emang harus dipaksa. Pasang waker. Makanya saya bilang, ketika membaca Al-Quran, jangan banyak-banyak Om Guntur. Nanti takutnya kapok. Cukup konsisten 1 hari apapun seminggu sekali, mulai seminggu sekali baca itu satu rakaat, 1 ayat atau 2 ayat beserta arti dan tafsirnya. Jadi Al-Quran itu tujuan dibacanya bukan untuk banyak-banyakan baca. Tapi harusnya Al-Quran itu tujuannya dibaca untuk banyak-banyak diamalkan. Gitu. Buat apa baca banyak-banyak tetapi kualitas amalan yang ada diserukan dalam Al-Quran itu sangat minim sekali dilaksanakan. Gitu. Jadi harus ada efek ke badan dan tubuh kita. Gitu. Bismillah Om Guntur, mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi biar kita banyak mau mempelajari Al-Quran ataupun sholat di masjid 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silahkan. Kita sapa dulu nih, Masjid Tholibus Siam mana Pak nih? Masya Allah. Ini ada Wali Songo nih ternyata nih. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tad. Sehat, Alhamdulillah. Ini dulu jemaah kita ada 9 orang dari Masjid Tholibus Siam. yang umrohnya 5 kali Pak ya. Ini kalau pernah mau ngerasain umroh 5 kali, nanti kita buat program lagi sama Masjid Tholibus Siam. 4 hari di Mekah, umrohnya 5 kali. Wah. Ini cuma orang-orang yang pernah dididik tentara doang kayaknya nih, Pak Purnawan nih. Amin. Insyaallah. 4 hari. Masya Allah, orang-orang hebat. Mudah-mudahan penjaga masjid ataupun orang-orang yang memakmurkan Masjid Tholibus Siam, Allah mudahkan juga berangkat haji dan umrohnya. Amin. Udah deket banget itu, tiap hari di masjid.
Ya, amin. Ada nih. Tiap hari bener Ustadz, nempel. ini juga ada yang mau berangkat Agustus besok nih, Bapak Mas Aurelio. Mana? Oh, Pak Aurelio. Oh, Andri. Pak Aurelio Andri, apa kabar Dia Pak? yang Ini adalah insya Allah bulan Agustus mau berangkat perkumpulan bareng kita. jemaah dan calon jemaah Khadijatul Kubro. Jadi bahasanya kita kalau habis reunian itu kita sebut keluarga besar Khadijatul Kubro. Mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim. Mudah-mudahan perjalanan di bulan Agustusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai informasi apa namanya di bulan Agustus kita sudah mulai keberangkatan perdana umroh tahun 1446 Hijriah yang dimana informasinya ada sedikit-sedikit lah tuh. Mungkin kalau ada yang niat kapan sih Khadijatul Kubro itu berangkat? Nah, ini dia paketnya. Ada yang satu lagi aja ya. Ada lagi ini yang 9 hari. Nah, ini yang 12 hari ini Oktober perkiraannya 13 Oktober itu di ini. Silakan nanti informasi ini bisa ada di apa namanya di Instagram. Kalau enggak juga nanti juga akan di-sharing di grup bapak-bapak dan ibu-ibu berdasarkan keberangkatannya atau di keluarga besar Khadijatul Kubro. Oh, ini Bu Sylvia yang dari Travel Line. Nah, ini dari Bu Sylvia juga salam kenal. Bu Sylvia ini unik ceritanya. Jadi waktu haji kemarin kami ini buat kajian bersama jemaah Khadijatul Kubro. Assalamualaikum. Nah, tapi Bu Sylvia ini dari Travel Lain kebetulan juga senang duduk di kajian, akhirnya minta dibuatkan kajian khusus bersama teman-teman Travel Lain. Akhirnya kita kasih waktu berapa kali pertemuan ya Bu Sylvia? 5 kali ya Bu ya? 5 kali apa 4 kali untuk memantapkan fikih hajinya. Itu ternyata geng-gengnya Ibu Maryam yang suka beritikaf di masjid hotel. Wah. Itu lucu tuh ibu-ibu penunggu masjid hotel, ada Puang Maryam Adam. Nah, itu salah satu pemimpinnya itu bersama Ibu Sylvia tuh yang jaga-jagain masjid yang ada di hotel sekitar penginapan kita. Jadi mudah-mudahan Jaga masalah Ustaz. semua. Iya. Ini jadi macam-macam nih komponennya. Ada yang dari bekas, ada yang dari mantan jemaah haji, jemaah umroh ataupun calon jemaah umroh. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain silahkan. Kita sudahkan sampai jam berapa, Ji? Ada lagi. Saya Ustaz mau nanya Iya, Bu. apa perbedaan saya Ustaz? Kapan kali lagi nanya gitu aja. Ibu Maryam, silakan Bu Maryam. Ya. Apa perbedaan salat fajar dengan salat qabla subuh? Oke. Perbedaan dan persamaannya Ustaz. Waktu pelaksanaannya. Perbedaannya, Bismillahirrahmanirrahim, itu perbedaannya hanya perbedaan penyebutannya di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut qobliyah subuh karena memang posisinya dari dilakukannya sebelum subuh. Disebut sholat sunat fajar karena awal fajar itu ataupun waktu awal masuk sholat subuh itu disebut dari fajarus shodiq ataupun dari apa namanya fajar sodik. Itu ada istilahnya di dalam kitab fikih, namanya ada fajar sodik, ada fajar kazib. Apa fajar sodik dan fajar kazib? Kalau fajar sodik itu awal mula masuk sholat subuh itu adalah ketika di malam ini nggak ada lampu, itu cahaya sudah mulai sedikit. Itu kalau ngelihat, misalnya saya ngelihat Haji Ilham nih, itu saya nggak tahu tuh ini Haji Ilham apa Haji Firdaus, masih ditebak-tebak. Nah, itu berarti belum masuk waktu subuh. Itu yang disebut dengan fajar kazib, ataupun masih nggak tahu kita. Tapi kalau fajar sodik itu ketika dapat cahaya dari langit sana, ketika kita melihat ilham itu benar ilham, itu berarti kita sudah masuk waktu sholat subuh atau yang disebut waktu awal mulanya disebut dengan fajar sodik. Nah, di waktu itulah makanya sholat sunnah fajar disebut juga sebagai sholat sunnah fajar. Awalnya Bu, saya waktu belum tahu, saya melakukan sholat sunnah qobliyah subuh juga, sholat sunnah fajar juga. Tapi setelah saya tanya sama guru saya, ternyata itu hanya penyebutan nama saja. Waktunya sama Bu, mulai dari
di awal sholat subuh sampai akhir sholat subuh. Oh, berarti sama ya Ustaz. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat qabla subuh sama kita juga sudah melaksanakan sholat fajar. Ya, benar sekali. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, Jadi karena perbedaan yang sholat sunat qobliyah subuh karena waktunya sebelum subuh, sholat sunat fajar itu karena sudah masuk kepada apa namanya waktu fajar sodik ataupun awal masuknya waktu subuh. Jadi sholat sunnah fajar itu waktunya seperti waktu sholat subuh. Mulai dari awal waktu subuh sampai akhir sholat subuh. Jadi nggak jadi. Gitu. Alhamdulillah. Tadi yang terakhir apa ya kita ngomong? Oh iya, kalau mau kajian rutin. Oh iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mungkin kita kan sejauh ini mau ngadain kajian rutin, cuman pertanyaannya apa mau dibuat 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau misalnya dalam 1 bulan dibikin 2 minggu sekali, mungkin bisa dibikin apa voting di sini apa ditulis di chat. Kita tulis misalnya saya dari apa atas nama siapa, tulis nama, maunya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 2 minggu sekali kajiannya. Silahkan nanti biar kita apa namanya cocokkan waktunya, dan insya Allah kita ada beberapa Materi pilihan. materi pilihan nanti, atau mungkin ada yang ada materi titipan yang mau dititipkan juga bisa. Ya, ataupun nanti dari beberapa pembimbing di Khadijatul Kubro kita juga punya ustadz-ustadz yang mahir di dalam makhorijul huruf. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita mempelajari sifat-sifat huruf dan cara membaca minimal surat Al-Fatihah yang benar. Ya, bisa. Nah, nanti kita pertemuan selanjutnya misalnya temanya itu. Jadi biar nanti semuanya kita coba cek bacaan makhraj hurufnya. Karena kenapa Al-Fatihah harus benar? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Biar rukun sholat yang mungkin kita ini lidahnya agak ke Indonesia-Indonesiaan, agak ke Sumatera-Sumateraan, agak ke Jawa-Jawaan, agak ke Kalimantanan, agak ke Sulawesian, agak ke Bugis-Bugisan. agak ke Bugis-Bugisan. Itu bisa kita kerok sama-sama, Bu. Kita kerok sama-sama biar sesuai dengan apa ilmu yang disebut ilmu makhorijul huruf dan sifatul huruf, khususnya di surat Al-Fatihah. Nah, nanti penting Al-Fatihah itu penting banget itu. Nah, itu salah satu topik yang menarik juga karena di salah satu TL kita ataupun Ustadz kita ada yang mahir di bidang tersebut, itu Ustadz Ardi dan Ustadz Iqbal Mubarok. Ustadz Ardi yang khususnya itu memperdalami ilmu apa namanya makhorijul huruf dan Al-Fatihah. Nanti kita buat selanjutnya. Nah, nanti temanya juga akan kita ganti biar apa? Biar Bapak Ibu juga mendapatkan informasi-informasi yang lebih apa ya, lebih aplikatif di dalam kehidupan. Boleh banget Ibu Silvi. Terus silakan kalau mau ikut kajian, ini kan kebanyakan yang 1 bulan sekali. Nanti mungkin Kita ada bahas. juga yang bilang 2 minggu sekali. Mungkin nanti nggak apa-apa, kita rutinin dulu 1 bulan sekali. Ya. Insya Allah paling mungkin waktunya akhir bulan aja ya Om. Mungkin akhir bulan Agustus berarti di minggu keempat ya. Iya. Kita sama-sama mungkin waktunya kayak begini, atau mungkin nanti ketika tahsin Al-Quran kita coba mulai lebih awal. Misalnya kalau misalnya nanti yang hadirnya lebih ramai dari ini, biar bisa dicek satu-satu, karena itu harus kita cek satu-satu. Harus didengerin satu-satu. Minimal kalau misalnya hitunglah 1 jemaah ataupun 1 orang aja itu ngambil waktu 5 menit, berarti kalau misalnya 1 jam itu baru bisa ada 12 orang yang kita cek ininya. Nah, tapi nanti untuk motivasi sama-sama masalah tahsin Al-Quran, nanti biar langsung kita ngerasakan atmosfer belajar Al-Quran Al-Fatihah itu yang pakem itu kayak gimana. Ada pertanyaan lagi nih terakhir mungkin. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ustadz, makasih tausiahnya terkait khutmul Quran. Alhamdulillah, insya Allah saya diistiqomahkan Quran. Tiap habis subuh nggak langsung sih. Setelah selesai subuh saya pakai jalan kaki, baru setelah itu baca Quran.
Masya Tapi Allah. jujur untuk istiqomah itu kok terasa sulit, kadang sedikit ada uzur. Gimana motivasi supaya istiqomah? Masya Allah. Biar istiqomah macam-macam motivasinya Pak. Di antaranya mungkin yang kita ingat-ingat mungkin karena pahalanya besar. Satu, karena eh, ketika kita melakukan apa apa namanya sebuah amalan yang mungkin berat untuk jadi istiqomah, itu sebenarnya kita tuh memang lagi diuji, bukan diuji, diperhatikan sama Allah. Nih bener gak nih orang ibadah apa karena cuman ada maunya, ataupun emang orang ini beribadah karena memang taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pikirin di dalam hati kita itu bahwa kita itu ibadah itu bukan karena lagi pengen ada maunya doang. Baru jadi agak istiqomah. Nanti kalau hajatnya udah terkabul, nggak istiqomah lagi. Takutnya, Lagi ya. takutnya nanti Allah Subhanahu wa taala marah. Takutnya nanti Allah Subhanahu wa taala ada rasa cemburu. Nah, jadi hati-hati untuk memotivasi istiqomah kita, karena mungkin kita sama-sama sadar, anggap aja bahwa mungkin pahalanya besar. Bismillah, mulai dari itu. Ataupun mungkin untuk menjaga perasaan Allah Subhanahu wa taala, biar kita tuh nggak minta sama Allah, nggak ibadah sama Allah cuman karena pengennya doang, ada pengennya gitu maksudnya. Pengen biar dapat nilai bagus, pengen biar dapat dibeliin sepeda. Ya, itu kalau anak kecil, cuman nggak tahu kalau bapak-bapak ibu-ibu udah. Tapi jangan sampai kita mempunyai motivasi hanya untuk tujuan yang semata. Jadi kurang lebih kayak begitu. Insya Allah. Kasih kuis sedikit gak Om? Oh ya, Terima kasih Ustaz. kita sebelum kita tutup, kita pengen ada ngirimin hadiah dikit-dikit. Ini dari Bunda Nesya, ada Quran Juz. Nah, tadi yang datang duluan, Ji. Pak Ferry. Pak Ferry, siapa lagi? Dua orang yang datang duluan, Bu Puang Mariam. Puang Mariam sama Bu Aisyah ya? Ya. Bertiga kan? Masya Allah. Itu Syukran nanti kasir. tolong dikirimkan alamatnya biar kita kirimkan Quran Juz. Ini Quran Juz ini enak. Satu juz bisa dibawa ke apa namanya? Ke kantor. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ponesa. Jadi nanti bisa dibawa, bisa dikirimkan. Nanti kita kirimkan, minta alamatnya kita akan kirimkan. Buat yang lain, nah ini ada Lagi nih. pertanyaan. Tadi siapa yang biasa melakukan ataupun yang pernah melakukan sholat sunnah isyraq selain yang 3 orang tadi? Saya. Jangan Ibu Maryam lagi, yang lain. Siapa Saya yang, setiap hari, Ustaz. Aku dapat hadiah lagi ya. siapa Saya yang nggak dapat pernah? Ustaz. Pak siapa Saya tadi dapat, itu dari Ustaz. Tol Ibu Siam? Ya, saya tak. Siapa itu? Dedi. Oh, Pak Dedi. Iya, Ustaz. Pak Dedi ini alhamdulillah ternyata termasuk Oh, ini- suka. Siapa itu? Ini Ica, ini apa salah satu Saya nggak dapat Ustaz. kerabat kita Pak Ustadz. Beliau ini temennya itu ada yang mualaf. Masya Allah. Oh, ternyata Kak Ica juga biasa melakukan sholat. Insya Allah nanti dikirimkan ini ya. Quran sama juz yang lebih besar buat Pak Dedi sama Kak Ica. Amin. Alhamdulillah. Nah, iya Ji ya. Ya siap. Ada kan? Terus tasbih. Ada juga tasbih. Sama titipan dari Indonesia. Ini ada oleh-oleh. Mudah-mudahan dengan adanya oleh-oleh bisa membantu nih. Apa Ya kiat-kiat bagus mungkin Ustaz. rumahnya Kalau Bapak Ibu. semua yang hadir malam ini dikasih hadiah. Iya. Pokoknya yang Ustaz, hadir malam ini Bagus mungkin kalau semua yang hadir alamatnya malam ke Yorin ini deh. dikasih hadiah. Nah, ini tasbih ada 4. Insya Allah selain yang dapat semua lah, Kak. tadi tulis alamatnya, kirim ke Haji Ilham. Kasih hadiah nih, berkah. Nah, ini macam-macam. Pokoknya rezeki Berkah, Ustaz, berkah. semua yang hadir malam ini dikasih hadiah Ustaz. Berkah. ya. Makanya biar Berkah. Semangat. semangat. Kan kita temanya Ya, malam itu istiqomah. Pak Pur dengan istri. Nah, Ya. kacamata Ustaz, kacamata. Ya. Saya kira untuk motivasi kita semua. Ini kan Woi, banyak sekali berkah dari Ponesa ini. Masya Allah. Masya Allah. ini kan pengajian Tabarakallah. pertama. Semoga bisa lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah. Masya Allah. Sebaiknya diberi Gimana kabar Pak hadiah Pur? juga.
Gimana kabar? Tapi ini Kapur gimana pertama Papur. kali ada acara Sehat, ini Ustaz. untuk mendahulukan minat Sehat mendengar saja, Bang, Bu. harus Sehat. dikasih juga. Bu Mar. Sehat, Bang. Bu Maria. Ya, sehat selalu. Kita ngomong pelan sedikit kali ya. Iya. Kapan kita Kapan coba? jalan-jalan ke kantor saya? Sambil terakhir ini ada informasi, ada keberangkatan kita masih Bu mungkin Selfie, mana wajahnya Bu Selfie? Memberangkatkan. atau memberangkatkan orang silahkan bisa dilihat-lihat dari sini Hmm. ataupun bisa lihat Tapi nggak bisa, Bu Aji. internet kita. Gitu. Oh iya sebenarnya ada usulan tadi kita juga pengen boleh juga nanti syutingnya pindah-pindah tempat. Nah, kalau sekiranya ada Bapak Ibu yang rumahnya mungkin dekat di sekitar Jabodetabek, nanti kita coba ini kan biar kita bisa bersilaturahim. Nanti live-nya misalnya besok di rumah Puang Akrom. Nanti kita ke Cibinong, Puang. Siap. Nah, jadi biar bisa langsung ngetes. Kalau Boleh, misalnya boleh. kalau Dari misalnya rumah nanti ke rumah. iya dari Sejabodetabek. rumah ke rumah biar kita bisa silaturahim. Gak ada lagi yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti waktunya pas, Puang Akromnya pas. Nanti kita mulai kajiannya dari rumah tempat beberapa jemaah yang akan kita gilir. Nah, kita juga Nah, bisa ke masjid. Kita juga bisa ke Masjid Tolibu Siam, tenang. Nah, kita udah pernah beberapa kali ke Masjid Tolibu Siam, ke teman-teman Wali Songo. Nah, Pontianak, insya Allah. insya Allah bisa sampai ke Pontianak ya Rob. Insya Ya, Allah. Wah, Bu insya Silvi, Allah di ke Pontianak. Pontianak Ya, nanti Masih di ingat kampungnya Bu Selfie. ya Allah. Ingat Pak, ya Allah. Insya Allah nanti kita gilir biar bisa dapat keberkahan bersilaturahimnya. Insya Allah. Mungkin kemarin, Oh, sepatan boleh juga ini. oh bisa kesempatan boleh, Om Gutur. Ntar kita mulai dari situ. Mudah-mudahan semangat kita untuk bersilaturahim dan ini nggak hanya menutup buat kami yang bertugas untuk ngasih materi ya, bagi jemaah lain nanti kalau di-share kebetulan dekat ataupun mau datang silakan, kalau nggak nanti bisa ikut online. Pokoknya kajian ini kita buat hidup, kita buat hybrid biar semua jemaah bisa merasakan manfaatnya insya Allah. Gitu aja ya. Insya Allah. Mungkin itu aja tadi yang terakhir. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat-sehat semua. Jangan lupa motivasi-motivasinya untuk diri istiqomah yang paling tidak lain dan tidak bukan Allah akan mudahkan kita untuk bisa berhaji dan umrohnya. Amin. Alhamdulillah. Semangat, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Ustadz Iboy, Pak Alhamdulillah. Haji Yasin, Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Ustadz Masya Iboy. Allah. Ya, Kangen makasih nih, semua kangen. Terima kasih. setelah hadir. Alhamdulillah, sama, saya juga kangen. Sama. Kita tutup doa dulu lah. Sama-sama. Amin. Kita tutup doa Amin. semua. Ya, kita tutup doa. Alhamdulillah, buka apa namanya kamera-kameranya biar mungkin bisa di screen apa? Foto bersama dulu, foto bersama. Iya, foto bersama. Buka kamera. Wajahnya dinampakkan. Nah, aduh, Pak Suwarno, sehat Pak Suwarno. Ya Allah. Ini jemaah haji kita tahun lalu ini. Salam sama Ibu. Salam sama Pak Azwar. Kita tutup Ya, dengan sama. Makasih. kameranya ya. Terlambat kali buka, sibuk bagi piket tadi. Nggak apa-apa, Nggak Pak. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita doa Ya, ya, bersama. makasih Pak Ustadz. Sama-sama kita mulai beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk berjalan haji dan umroh kembali. Ini aja. Amin, Allah amin. berikan kita kesempatan untuk bisa berhaji dan umroh kembali. Mudah-mudahan Amin. Allah jaga ukhuwah Islamiyah kita, Ya Allah. bisa bersilaturahim ke Ibu Maryam, ke Pak Purnawan, ke Masjid Tolibu Siam, Pak Ferry, Amin, Pak amin. Dodo, Pak Suharno, Pak Amin. Agus, Puang Akrom, Bu Aisyah, Bu Selvia, Sari. Pak Aurelo Andri, Kak Ica, Kak Sari, dan Om Guntur. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa mengunjungi jemaah-jemaah sekalian. Mudah-mudahan ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lidaina kama rabbayana shaghira rabbi ighfir dzunubana wa lidaina warhamhum kama rabbayana shaghira
Amin. Ajal jama'atana jama'atan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dinana allati huwa ismatu amrina waslih dunyana allati fiha ma'ashuna waslih akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila wal batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Ustadz, makasih Pak Ustadz. Mas Ilham mau foto deketin kamera. Dulu mah, dekat kamera semua. Mana Barakallah Ustaz ilmunya. sama? 2, 3. Oke. Sekali lagi pakai apa? Syukran, Pak Ustadz. 2. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita akan silaturahmi. Assalamualaikum. Ini ada Amin diskusi. Ustaz. Nah, ini di rumah saya, insya Allah nanti next bisa ke rumah Waalaikumsalam. Akrom, ke rumah Sendiri, Dadah. ataupun yang lain sebagainya. Amin. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum. jumpa di lain Amin. waktu. Assalamualaikum. Puang, Bu Parti mana Puang? Dari. Bu Parti mana kok nggak ikut? Puang tanggung jawab. Kapan makan kambing? Hari Sabtu Minggu Puang. Oke, siap. Bisanya. Ayo. Cari waktu, cari Bisa waktu. makan kambing kita, Puang. Cari waktu. Kemarin kita habis itu makan domba Afrika. Ayo. Boleh, nanti kita bisa. Ayo kapan lagi? Puang, jadwal Insya kita Allah Puang. cepat mungkin. Ada yang lain. Ajakin. Yang Siap. Pokoknya nggak Sabtu Kita Minggu lebih Puang siap, bisa. Pak. Sehat-sehat. Ya. Ya, Oke, makasih. yuk. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.